Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Mikro dari kelas 1C Ekonomi Pembangunan. Di sini kami ingin membahas tentang pasar monopoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jofang Feza dengan nomor NIM akhir 077 dari kelompok 3. Khairman Aziz Firmansyah dengan NIM 12408081010027. Nama saya Muhammad Farhan Wafiana Ridwan dengan NIM 071. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi dengan NIM akhir 078. Saya Sania Merzadi Guna, Aura Mekafisanti dengan NIM akhir 079. Carinda Putinda Parikesit dari kelompok 3 dengan NIM 12408031030026. Evelina dengan NIM 023. Nama saya Akna Diandra dengan NIM akhir 069. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga karakteristik dari pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang memiliki struktur di mana hanya memiliki satu penjual yang menguasai pasar dan tidak ada persaingan yang signifikan. Karakteristik dari pasar monopoli yaitu satu, hanya memiliki satu penjual tunggal, di mana hanya ada satu perusahaan yang menawarkan produk atau jasa sehingga konsumen tidak memiliki alternatif lain. Yang kedua, kendali penuh atas harga. Penjual dapat menentukan harga tanpa tekanan dari kompetisi. Yang ketiga, hambatan masuk tinggi. Terdapat rintangan yang menyulitkan perusahaan baru untuk memasuki pasar seperti hak paten atau biaya tinggi. Yang keempat, produk unik. Barang atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki substitusi, dekat, memaksa konsumen untuk membeli dari penjual tersebut. Saya akan menjelaskan tentang keterbentukan pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi karena pemusatan sumber daya ekonomi pada suatu usaha tertentu yang menyebabkan satu pihak menguasai produksi dan penjualan barang atau jasa. Hal ini melibatkan campur tangan pemerintah yang memberikan hak monopoli untuk menjual dan memproduksi. Monopoli juga bisa terbentuk melalui penggabungan perusahaan untuk menghimpun modal besar. Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur pasar monopoli dan melarang praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini memberikan wewenang pada komisi untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Pasar monopoli memiliki satu penjual dan satu produk. Kesimpulannya, pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual dan satu produk yang dihasilkan. Pasar monopoli terjadi karena adanya pemusatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu usaha atau penjual tertentu. Karena adanya hal tersebut menjadikan adanya ikut campur tangan pemerintah dalam kegiatan pasar dengan menciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 demi meminimalisir dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Dinamika pasar monopoli menurut Mankiw dalam bukunya Principle of Economics. Poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu struktur pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual atau single seller. Monopoli terjadi ketika hanya ada satu perusahaan yang menawarkan barang atau jasa tertentu. Perusahaan monopoli bertindak sebagai price maker yang memiliki kekuatan untuk menetapkan harga. Yang kedua, produk yang unik atau no close substitutes. Barang atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki pengganti yang serupa sehingga konsumen yang tidak memiliki alternatif. 3. Hambatan masuk yang signifikan atau barriers to entry. Hambatan masuk yang signifikan itu tinggi, membuat perusahaan sulit untuk masuk ke pasar. Yang keempat, asimetris informasi. Monopolis memiliki keunggulan informasi atas konsumen, misalnya dalam hal teknologi atau biaya produksi. Poin kedua yang saya akan jelaskan yaitu dinamika pasar monopolis. Pertama, penentuan harga dan kuantitas. Atau monopolis tidak mengambil harga pasar seperti di pasar persaingan sempurna. Untuk mencapai laba maksimum, monopolis memproduksi hingga marginal revenue sama dengan marginal cost, tetapi menetapkan harga lebih tinggi berdasarkan kurva permintaan. Yang kedua yaitu inefisiensi pasar atau market inefisiensi. Kehilangan kesejahteraan atau dead weight loss kalau tidak efisiensi secara alokatif karena harga barang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Yang ketiga yaitu keuntungan jangka panjang. Tidak seperti di pasar persaingan sempurna, monopolis dapat terus menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Keempat, kurangnya insentif untuk inovasi. Tanpa tekanan persaingan, perusahaan monopoli cenderung kurang termotivasi untuk meningkatkan efisiensi. Fungsi permintaan dan penawaran dalam pasar monopoli. Nah, dimulai dari persamaan umum dari fungsi permintaan. Itu rumusnya sendiri yaitu QD sama dengan F dalam kurung P, di mana QD itu adalah notasi dari quantity of demand atau kuantitas barang yang diminta, dan P atau price harga.
Nah, untuk kurva permintaannya sendiri di pasar monopoli, dia itu downsloping. Downsloping itu di mana slope atau kemiringannya itu negatif. Jadi dia itu bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa begitu? Karena ketika si pemonopoli menaikkan harganya, maka demand atau permintaannya akan turun. Begitupun ketika si pemonopoli mengurangi kuantiti barang yang akan ditawarkan, maka harganya akan naik. Nah, selanjutnya ada kurva penawaran. Nah, yang uniknya di pasar monopoli, dia itu nggak ada kurva penawaran. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara kuantitas barang yang diproduksi atau ditawarkan dengan jumlah harga. Di sisi lain, di pasar monopoli, produsen itu berperan sebagai price maker. Tentu sangat berbeda sekali sama pasar persaingan sempurna. Output pada pasar monopoli. Yang pertama adalah karakteristik pasar monopoli, di mana hanya ada satu penjual, tidak ada substitusi dekat, dan hambatan masuknya tinggi. Yang kedua adalah kurva permintaan, di mana kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen. Lalu ada pendapatan marginal atau MR. MR selalu lebih rendah dari harga, karena penurunan harga untuk menjual unit tambahan juga berlaku untuk semua unit yang sudah terjual. Lalu ada biaya marginal atau MC. Perusahaan monopoli akan memproduksi hingga titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Lalu ada penentu harga output. Pada titik ini, perusahaan akan memaksimalkan keuntungan karena setiap unit tambahan yang diproduksi akan memberikan lebih banyak pendapatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Lalu penetapan harga. Setelah menentukan tingkat output, perusahaan akan menggunakan kurva permintaan untuk menetapkan harga. Harga ditentukan pada titik di mana kurva permintaan berpotongan dengan jumlah output yang diproduksi. Lalu selanjutnya ada elastisitas permintaan. Jika permintaan bersifat elastis, penurunan harga untuk meningkatkan jumlah output dapat meningkatkan total pendapatan. Sebaliknya, jika permintaan inelastis, penurunan harga dapat menurunkan total pendapatan. Selanjutnya adalah strategi penetapan harga. Nah, strategi penetapan harga ini ada 3. Yang pertama adalah marginal cost pricing, di mana menetapkan harga berdasarkan biaya marginal. Lalu average cost pricing, menetapkan harga berdasarkan biaya rata-rata. Dan yang terakhir adalah diskriminasi harga, itu menjual produk dengan harga berbeda kepada konsumen berdasarkan elastisitas permintaan mereka. Lalu ada regulasi pemerintah. Nah, untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh monopoli, pemerintah seringkali melakukan regulasi seperti pengawasan harga dan pemisahan perusahaan. Kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli. Kelebihannya yaitu profit maksimal, karena perusahaan memiliki kuasa penuh atas harga dan pasokan produk yang memungkinkan mereka menekan harga yang tinggi dan memaksimalkan keuntungan mereka. Kemudian ada inovasi, memiliki inisiatif untuk melakukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk. Kemudian ada pengendalian kualitas, dengan memiliki kontrol penuh atas produksi dan distribusi, perusahaan monopoli dapat memastikan kualitas produk atau layanan mereka dipertahankan pada tingkat tertingginya. Kemudian ada efisiensi, mereka dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien daripada jika pasar terbagi-bagi antara beberapa pesaing. Kemudian ada investasi dalam infrastruktur, perusahaan bisa melakukan investasi dalam membangun infrastruktur secara maksimal. Kemudian ada kekurangannya itu pilihan konsumen terbatas, dengan hanya ada satu penyedia produk atau layanan, konsumen memiliki sedikit atau tanpa pilihan alternatif. Kemudian ada ketidaksetaraan distribusi. Perusahaan monopoli cenderung memiliki kekuatan besar dalam menentukan distribusi keuntungan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan dan akses ke produk atau layanan. Kemudian ada terjadinya eksploitasi pembeli. Karena hanya ada satu penyedia produk, memungkinkan akan terjadinya eksploitasi pembeli. Saya ingin menjelaskan tentang dampak pasar monopoli terhadap perekonomian. Sebelumnya, pasar monopoli adalah jenis pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa. Hal ini memberi perusahaan tersebut kekuasaan penuh untuk menentukan harga dan jumlah pasokan. Namun, pasar seperti ini membawa dampak yang beragam bagi perekonomian. Ya, ada yang menguntungkan maupun yang merugikan. Mari kita bahas dampaknya secara lengkap. Nah, pasar monopoli memiliki dampak positif bagi perekonomian. Di antaranya yaitu efisiensi produk berkat skala ekonomi. Perusahaan monopoli seringkali mampu memproduksi dalam jumlah besar. Per unitnya menjadi lebih murah. Efisiensi ini sulit dicapai oleh perusahaan kecil dalam pasar kompetitif. Sebagai contoh, sektor utilitas seperti air, listrik cenderung lebih efisiensi bila dikelola oleh satu perusahaan besar. Ya, di antara contoh lainnya itu harga dan pasokan yang stabil. Dalam monopoli, konsumen tidak perlu khawatir dalam perubahan harga yang tiba-tiba akibat persaingan.
perusahaan monopoli cenderung menawarkan harga yang lebih stabil sekaligus memastikan pasokan barang atau jasa tetap tersedia. Nah, di sini adapun pasar monopoli pun memiliki dampak negatif untuk perekonomian. Di antaranya itu harga melambung tinggi. Karena tidak ada persaingan, pasar monopoli bebas menentukan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga di pasar kompetitif. Ini jelas merugikan konsumen karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Lalu di antaranya itu ada kekurangannya dorongan untuk inovasi. Meskipun monopoli memiliki keuntungan besar, ketiadaan persaing sering membuat perusahaan menjadi lebih inovatif. Mereka cenderung puas dengan status quo dan tidak berupaya meningkatkan kualitas produk atau efisiensi layanan. Nah, dampak keseluruhan terhadap perekonomian, pasar monopoli memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia mampu menciptakan stabilitas dan efisiensi dalam situasi tertentu. Namun di sisi lain, dampak negatifnya seperti harga tinggi, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya inovasi seringkali lebih mencolok. Oleh karena itu, banyak negara yang menerapkan kebijakan seperti undang-undang anti monopoli, pengawasan harga, atau pembatasan merger untuk menjaga persaingan tetap sehat. Kesimpulannya, monopoli memang memiliki tempat dalam perekonomian, terutama ketika efisiensi skala besar dan stabilitas diperlukan. Namun, dampak negatifnya terhadap konsumen dan alokasi sumber daya harus dikelola dengan baik. Saya akan menjelaskan peran pemerintah terhadap sistem monopoli. Selain adanya dampak monopoli terhadap perekonomian, ternyata ada pula peran pemerintah dalam mengatur sistem monopoli. Disebabkan bahwa setiap pengusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian internasional. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat menyusun undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Contoh dari peran pemerintah terhadap pengawasan monopoli ialah 1. Membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU. Kedua, menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, serta menghilangkan hambatan dalam persaingan. Dengan dibentuknya kebijakan tersebut, memberi dampak positif diantaranya terbukanya pasar bagi pelaku usaha. Yang kedua, persaingan yang mendorong koefisien dan inovasi. Yang terakhir, banyak pilihan produk serta jasa bagi para konsumen. Studi kasus monopoli di dunia nyata. Baik, yang pertama ada kasus Microsoft pada tahun 1990-an. Microsoft pernah menghadapi tuduhan monopoli atas sistem operasi Windows. Perusahaan ini mendominasi pasar dengan strategi yang mengikatkan Internet Explorer pada Windows, sehingga menyulitkan browser kompetitor untuk bersaing. Selanjutnya, kita akan beralih ke domestik. Baik, yang pertama jelas ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PLN memiliki monopoli pada distribusi listrik di Indonesia. Sebagai perusahaan negara, PLN merupakan satu-satunya penyedia layanan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri di berbagai wilayah. Oke, yang kedua ada PT Kereta Api Indonesia atau KAI. PT KAI menguasai penyediaan layanan transportasi kereta api domestik. Tidak adanya kompetitor dalam layanan ini menjadikan KAI sebagai monopoli yang alami. Lalu, kira-kira apa penyebab dari monopoli pada kasus tersebut? Tentunya penyebabnya karena kendala masuk pasar, yang dimana biaya awal yang sangat tinggi untuk membangun perusahaan kompetitor yang serupa, seperti pada industri listrik ataupun kereta api. Kemudian regulasi pemerintah, seperti yang kita ketahui bahwasannya pemerintah memberikan hak eksklusif untuk sektor yang strategis seperti PLN dan KAI. Makanya tidak heran kalau PLN dan KAI selalu berdiri terus dari dulu walaupun sedang memonopoli pasar. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata-kata dari kami. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.